Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Namo Buddhaya. Salve, salam kebajikan. Om Swastiastu. Om Awikenamastu Namo Sidam. Om Sidirastu Tatastu Yonamo Swaha. Pertama-tama, marilah kita mengaturkan rasa anayubagia kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa, karena atas asungkerta warenugrahanya lah kita semua masih diberikan perlindungan dan kesehatan atas pandemi COVID-19, serta kita mendoakan kesembuhan bagi para saudara-saudari kita yang terpapar virus ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai pentingnya moderasi beragama di era globalisasi. Kenapa hal ini penting untuk saya bahas? Karena sesungguhnya kita, bangsa Indonesia khususnya, membutuhkan perspektif moderasi dalam beragama. Untuk itu, tak kenal maka tak sayang. Maka, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Nimade Clarissa Suta, umur 16 tahun, siswi kelas 12 SMA Negeri 1 Atambua. Umat beragama yang dimuliakan. Era globalisasi merupakan perubahan global yang melanda seluruh dunia. Dampak yang terjadi sangatlah besar terhadap berbagai aspek kehidupan manusia di semua lapisan masyarakat, baik di bidang sosial, ekonomi, politik, teknologi, lingkungan, agama, budaya, dan sebagainya. Hal ini disebabkan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang merubah pola perilaku konsumsi masyarakat. Perubahan tersebut sesungguhnya juga merubah pola hidup masyarakatnya di kemudian hari. Modernisasi telah banyak berubah kehidupan pada zaman ini. Pola hidup yang dianggap merugikan adalah pola hidup konsumtif yang meninggalkan pola hidup produktif. Umat beragama yang saya hormati, Indonesia adalah negara maju yang terus berkembang, yang erat kaitannya dengan perubahan pada zaman ini, di mana perubahan pada era globalisasi akan mempengaruhi pola hidup pada masyarakat di negara Indonesia juga. Seiring dengan berkembangnya zaman, maka kemajuan teknologi dan informasi pun semakin pesat. Dengan mudahnya mendapat informasi secara langsung yang mempengaruhi pola hidup produktif menjadi konsumtif. Contohnya, pada masa terdahulu, untuk mendapatkan berita-berita, masih melewati televisi, koran, radio, dan lain-lain. Namun pada masa sekarang ini, hanya dengan mengakses ke internet, kita bisa langsung mendapatkan seluruh informasi yang kita mau. Sangat berbahaya apabila kita menerima hoaks-hoaks yang nantinya akan mempengaruhi cara pandang kita. Umat beragama sekalian, bangsa Indonesia adalah bangsa majemuk yang memiliki beragam budaya, dengan latar belakang kesukuan, agama, maupun ras yang berbeda-beda. Selain memiliki beragam budaya yang khas, juga memiliki beribu-ribu lebih suku bangsa yang bermukim di ribuan pulau dari Sabang sampai Merauke. Kesatuan bangsa juga didasari oleh kesatuan pandangan, ideologi, serta falsafah hidup berbangsa dan bernegara. Hal ini merupakan kekayaan budaya yang harus kita jaga demi keutuhan bangsa dan negara yang nantinya akan menjadi warisan bagi penerus bangsa dan negara ini di kelak nanti. Negara Indonesia sendiri meyakini 6 agama secara sah di mata hukum. Semua agama mengajarkan ajaran yang baik, baik dari proses sampai tujuan beragama yang benar. Tidak ada satupun agama yang mengajarkan suatu agama untuk menindas agama lain ataupun sebaliknya. Umat beragama yang dimuliakan. Dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata moderasi berarti pengurangan kekerasan serta penghindaran keekstriman. Secara lebih luas, kata moderasi juga bermakna suatu kegiatan untuk melakukan peninjauan agar tidak menyimpang dari aturan yang berlaku yang telah ditetapkan. Jadi, moderasi beragama adalah suatu proses untuk mengamalkan dan memahami ajaran-ajaran agama secara adil dan seimbang agar tidak menyimpang dari perilaku yang tidak diajarkan dalam agama. Umat beragama yang saya hormati, penguatan moderasi beragama di Indonesia saat ini penting untuk dilakukan, didasari fakta bahwa Indonesia adalah bangsa majemuk
yang terdiri dari beragam suku, bahasa, dan agama yang berbeda-beda. Indonesia merupakan negara yang agamis, meskipun bukan negara berdasarkan agama tertentu. Disinilah diperlukan moderasi beragama sebagai upaya untuk senantiasa menjaga agar seberagam apapun tafsir dan pemahaman terhadap agama tetap terjaga sesuai koridor sehingga tidak memunculkan cara beragama yang ekstrim. Agama sendiri merupakan sesuatu yang sudah sempurna karena datangnya dari Tuhan yang Maha Sempurna. Namun, cara setiap orang dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama memiliki perbedaan. Hal ini dikarenakan keterbatasan manusia dalam menafsirkan pesan-pesan agama sehingga muncul keragaman. Jika pemahaman dan penafsiran yang muncul tidak sesuai dengan nilai-nilai agama, maka akan berimplikasi pada pemahaman yang mengindikasikan tindakan yang berlebih-lebihan. Inilah yang kemudian dinamakan sebagai cara beragama yang ekstrim. Umat beragama yang dimuliakan, ajaran Tatom Asi dapat dimaknai sebagai jiwa yang bersemayam dalam setiap manusia adalah berasal dari sumber yang sama, yaitu Brahman atau Tuhan sendiri. Ajaran ini merupakan tata susila Hindu di dalam usaha untuk mencapai perbaikan moral. Dengan memahami ajaran Tatom Asi dengan baik, berarti kita sudah menjalankan moderasi beragama yang baik juga. Dengan mencintai sesama manusia yang memiliki perbedaan keyakinan yang dianut. Umat beragama sekalian, selain itu juga terdapat kutipan frasa Bhinneka Tunggal Ika yang terdapat dalam Kakawin Sutta Soma pada pupus 139 bait kelima yang berbunyi, Raneka Datu Wiwunus Buddha Wiswa Bhineki Rakwa Ring Apan Kena Parwanosen Mangkang Jinatwa Kalawan Siwa Tatwa Tunggal Bhinneka Tunggal Ika Tanhan dan Mamakrua. Dalam bait tersebut dijelaskan bahwa berbeda-beda tetapi tunggal sebab tidak ada kebenaran yang mendua. Sehingga pengertian Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda-beda tetapi tetap satu. Sloka-sloka tersebut menjelaskan bahwa Hindu memiliki landasan yang kuat dalam menjalankan moderasi agama dalam praktik-praktik keagamaannya, di mana agama sejatinya merupakan tuntunan untuk mengantarkan umatnya menuju pada kesadaran. Kesadaran akan hakikat kita sebagai manusia untuk mencapai tujuan dalam melaksanakan agama itu sendiri. Umat beragama yang dimuliakan, dari pemaparan tadi dapat kita simpulkan bahwa era globalisasi merupakan perubahan global yang melanda seluruh dunia, termasuk Indonesia. Dengan kecanggihan teknologi dan pesatnya informasi ini, kita sebagai masyarakat yang cerdas harus bisa memilah-milah dalam mengonsumsi setiap berita yang ada dan jangan mudah terbawa oleh paham-paham yang salah. Kita tetap berpegang teguh pada landasan agama yang benar dan bermoderasi agama yang baik dengan upaya pengurangan kekerasan serta penghindaran keekstriman. Mari kita bersama-sama menjaga kelestarian adat, budaya, dan agama yang nantinya akan menjadi warisan bagi penerus bangsa dan negara ini. Sekian pemaparan saya tentang pentingnya moderasi beragama di era globalisasi. Sebelumnya, saya minta maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan di hati umat beragama sekalian. Seperti kata pepatah, tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang lepas dari kesalahan. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Sekian dan terima kasih.